Sampai mana? Bismillahirrahmanirrahim. Makna ya. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah utawi maknane asyhadu an la ilaha illallah. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah lan maknane utawi maknane asyhadu an la ilaha illallah. Iku anta lama yen to mawaruhi sapa sira. Iku anta lama yen to mawaruhi sapa sira. Wa ta'taqida lan meyakini sapa sira. Wa ta'taqida lan meyakini sapa sira. Wa tu'mina lan mengimani sapa sira. Wa tu'mina lan mengimani sapa sira. Wa tusaddiqa lan membenarkan sapa sira. Wa tusaddiqa lan membenarkan sapa sira. Wa tusaddiqa lan membenarkan sapa sira. An ing sak temene kelakuan. An ing sak temene kelakuan. An ing sak temene kelakuan.
iku la ma'buda ora ono zat kang wajib disembah. La ma'buda ora ono zat kang wajib disembah. Iku la ma'buda ora ono zat kang wajib disembah. Iku maujud bihaqqin kelawan hak, bihaqqin kelawan hak, fil wujudi ing dalam wujud, fil wujudi ing dalam wujud, illallahu angin Gusti Allah, illallahu angin Gusti Allah, al-wahidu kang siji, al-wahidu kang siji, al-ahadu kang siji, al-ahadu kang siji, al-awwalu kang awal, al-awwalu kang awal, al-qadimu kang terdahulu, al-qadimu kang terdahulu, al-qadimu kang terdahulu, al-hayyu kang hidup, maha hidup, al-hayyu kang maha hidup, al-hayyu kang maha hidup, al-qayyumu kang berdiri sendiri, al-qayyumu kang berdiri sendiri, al-baqi kang kekal, al-baqi kang kekal, ad-daimu kang langgeng, ad-daimu kang langgeng, al-khaliqu kang menciptakan, al-khaliqu kang menciptakan, ar-raziqu kang paling rizki, ar-raziqu kang paling rizki, al-alimu kang mengetahui, al-alimu kang mengetahui, al-qadiru kang kuasa, al-qadiru kang kuasa, kuasa bukan puasa, al-qadiru kang kuasa, al-fa'alu kang akeh agawe, al-fa'alu kang akeh agawe, lima maring barang, lima maring barang, yuridu kang ngersakaken sapa Allah, yuridu kang ngersakaken sapa Allah. Illallahu amin Gusti Allah, al-wahidu kang siji, al-ahadu kang siji, al-awwalu kang awal, al-qadimu kang terdahulu, al-hayyu kang maha hidup, al-qayyumu kang berdiri sendiri, al-baqi kang kekal, ad-daimu kang langgeng, al-khaliqu kang menciptakan, ar-raziqu kang paling rizki, al-alimu kang mengetahui, al-qadiru kang kuasa, al-fa'alu kang akeh agawe, lima maring barang yuridu kang kersakaken sapa Allah. Makna asyhadu an la ilaha illallah, mungkin kita hanya tahu makna secara terjemahan biasa saja. Saya menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tapi makna yang lebih detail daripada asyhadu an la ilaha illallah, kamu yang pertama harus mengetahui, harus meyakini dan mengimani bahwa tidak ada satupun yang wajib disembah melainkan Allah. Allah yang maha satu, yang terdahulu, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Artinya apa? Al-Qayyum berdiri sendiri. Dia tidak membutuhkan siapapun, bisa berdiri sendiri. Kalau kita butuh orang lain. Ketika mau makan misal, ketika mau makan kita butuh makan misal, kita butuh minum, kita butuh tidur, kita butuh melakukan hal-hal yang bersifat manusiawi. Tapi kalau Allah tidak, Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan apapun. Al-Baqi yang kekal. Makanya ada istilah al-baqa'u lillah, kekekalan hanya milik Allah. Kalau kita nggak kekal, suatu saat nanti kita pasti akan mati. Dan umur rata-rata kanjeng umatnya Nabi Muhammad berapa? Ma baina sittina was-sab'in, antara 60 sama 70. Kalau Gusti Allah itu kekal. Ad-daimu yang langgeng. Allah langgeng selamanya, tidak akan hilang, tidak akan fana seperti fananya manusia. Al-Khaliqu yang menciptakan, yang zat yang hanya bisa menciptakan itu hanya Allah. Kalau kamu gak bisa menciptakan apa-apa. Kalau Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Bumi tadinya tidak ada, diadakan oleh Allah. Manusia tadinya tidak ada, diadakan oleh Allah. Makhluk tadinya tidak ada, diadakan sama Allah. Itu artinya Al-Khaliq, menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Ar-Raziqu yang memberikan rezeki. Semua makhluk ditanggung oleh Allah rezekinya. Semut saja yang kelihatan kecil, tidak berdaya,
tidak memiliki tenaga kuat, kecil, mungkin salah satu makhluk terkecil yang ada di alam semesta ini, tapi Allah jamin rezekinya. Nyatanya si semut ini bisa mendapatkan makanan. Nyatanya sampai zaman sekarang yang namanya semut itu belum punah, apalagi manusia. Manusia itu dijamin rezekinya oleh Allah. Itu namanya Ar-Raziqu. Allah zat yang memberikan rezeki. Al-Alimu, zat yang maha mengetahui semua gerakan manusia, semua kejadian yang dialami oleh manusia, entah dari kejadian yang remeh-temeh atau kejadian yang besar, apapun yang ada di alam semesta ini diketahui oleh Allah. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Al-Qadiru, zat yang mampu, yang kuasa. Allah itu berkuasa, yang tadinya tidak ada diadakan oleh Allah. Itu artinya qudrah, ijadu syai'in minal adam, namanya menciptakan sesuatu dari bermula dari ketiadaan. Nabi Adam tadinya ada apa enggak? Tapi diadakan oleh Allah. Dari Nabi Adam itulah muncul makhluk yang namanya manusia. Itu al-qadir, qudrah, sifat qudrah, sifat yang dimiliki oleh Allah, yang bisa menjadikan sesuatu dari ketiadaan. Fahimtum? Al-fa'alu lima yurid. Allah itu maha berbuat terhadap apa yang Dia kehendaki. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah berkehendak A, langsung tinggal ngomong kun fayakun. Beda dengan manusia. Tidak semua yang dikehendaki oleh manusia itu bisa langsung keturutan. Fahimtum? Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ma utawi barang sya'a kang ngersakaken sapa Allahu Gusti Allah, iku kana ana apa mak. Ma utawi barang sya'a kang ngersakaken sapa Allahu Gusti Allah, iku kana ana apa mak. Ma utawi barang sya'a kang ngersakaken sapa Allah, iku kana ana apa mak. Wa ma utawi barang lam yasya' kang ora ngersakaken sapa Allah, iku lam yakun ora ana. Iku lam yakun mongko ora ana. Iku lam yakun ora ana apa mak. Iku lam yakun ora ana apa mak. Wala haula lan, yang Allah kehendaki pasti terwujud, yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terwujud. Itu ya Gusti Allah itu. Kalau Allah menghendaki sesuatu pasti terwujud. Ulangnya apa dalilnya? Mana dalilnya? Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun, kun dadi sira, fayakun mongko dadi. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu. Masya Allah kana, apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terwujud. Wa ma lam yakun, yang wa ma lam yasha' lam yakun, yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak terwujud. Wala haula lan ora doyo. Wala haula lan ora ono doyo iku maujud. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada daya. Wala haula lan ora ono daya iku maujud. Wala quwwata lan ora ono kekuatan iku maujud. Wala quwwata lan ora ono kekuatan. Wala quwwata lan ora ono kekuatan iku maujud. Iku maujud apa? Kha sama mim. Illa billahi angin kelawan Allah. Illa billahi angin kelawan Allah. Al-aliyyi kang luhur, al-azimi tur agung. Illa billahi angin kelawan Allah. Al-aliyyi kang luhur, al-azimi tur agung. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak, apa artinya tidak? Ayo, hauqalah artinya apa? Hauqalah, la haula. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk berbuat maksiat kecuali Allah. Jadi kamu sekarang ngaji di sini tidak berbuat maksiat, itu bukan karena kekuatan dirimu sendiri, tapi karena dihalangi oleh Allah. Itu artinya la haula. Tidak ada yang bisa menghalangi maksiat. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk berbuat maksiat kecuali Allah. Kamu nggak berbuat maksiat, kamu nggak narkoba, nggak berbuat maksiat, nggak buat dosa, itu bukan karena dirimu sendiri, bukan karena kekuatanmu sendiri, tapi karena
Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwata, tidak ada yang bisa membuat kita beribadah kecuali Allah. Kita ngaji di sini, sholat tarawih, sholat isya, sholat maghrib, puasa, zakat, itu bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena kekuatan yang muncul di diri kita, tapi kekuatan itu berasal dari Allah. Fahimtum? Mausufun kang disifati bikulli kamalin kelawan saben-saben kesempurnaan. Gusti Allah itu disifati dengan kesempurnaan. Allah sama mustahil Gusti Allah itu tersifati dengan sifat kekurangan. Kalau manusia makhluk itu punya kekurangan, kadang ada yang punya aib, kadang ada yang tidak mempunyai banyak kekurangan lah intinya manusia. Manusia itu bisa sakit, berarti menunjukkan manusia disifati dengan sifat kekurangan. Manusia bisa apa selain sakit? Ayo. Manusia bisa sakit seburuk-buruknya, sakit yang parah maksudnya. Gusti Allah itu tidak bisa tersifati dengan kekurangan. Munazzahun disucikan sapa Allah, munazzahun kang disucikan angkul linaksin saking saben-saben kekurangan. Gusti Allah sama sekali tidak tersifati dengan kekurangan. Kalau manusia itu kekurangan, banyak kurangnya manusia. Manusia sakit menandakan kekurangan. Manusia bisa mati menandakan kekurangan. Manusia bisa berbuat hal yang jelek, berarti bisa termasuk kekurangan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa ora ono kamitslihi. Laisa ora ono iku kamitslihi. Laisa ora ono iku kamitslihi rupane Allah. Laisa ora ono iku kamitslihi serupane Allah. Apa syai'un sewiji-wiji. Wa huwa utawi Gusti Allah. Laisa ora ono iku kamitslihi serupane Allah. Apa syai'un sewiji-wiji. Wa huwa utawi Allah iku as-sami'u zat yang maha mendengar. Iku as-sami'u zat kang maha mendengar. Al-basiru zat kang maha melihat. Al-basiru zat kang maha melihat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada di dalam alam ini yang bisa menyerupai Allah. Tidak ada yang bisa menyerupai Allah di dunia ini, di alam semesta ini. Wa huwas sami'ul basir. Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Fahuwa mangko utawi Allah iku al-qadimu terdahulu. Fahuwa mangko utawi Allah iku al-qadimu terdahulu. Wama utawi barang siwa hukang seliyane Allah iku hadithun anyar. Fahuwa mangko utawi Gusti Allah iku al-qadimu terdahulu. Wama utawi barang siwa hukang sakliyane Allah iku hadithun anyar baru. Allah itu salah satu sifatnya Allah itu adalah qidam. Bermakna Allah wujud, qidam baqamu khalafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudratir. Salah satu sifatnya Allah itu al-qidam, tidak didahului oleh apapun. Kalau rizki didahului oleh siapa? Didahului oleh bapak, didahului oleh ibu. Sebelum rizki sudah ada kakek nenek, sudah ada bapak ibu. Sebelum nejab sudah ada nabi. Ya kan lebih tua nabi kan?
Sebelum Nabil sudah ada Nizar, Zaidan. Tua mana Zaidan sama ini? Zaidan. Sebelum Zaidan sudah ada saya, sudah didahului oleh sesuatu. Sebelum saya sudah ada Abba, sebelum Abba sudah ada sampai. Ya, Gusti Allah itu tidak didahului oleh apapun. Tidak ada apapun yang mendahului Gusti Allah. Gusti Allah itu terdahulu. Wa ma siwahu hadithun. Selain Gusti Allah itu baru, disebut hadits. Selain Gusti Allah disebut hadits, artinya baru. Tadi Nabi Muhammad hadits bukan? Iya, Nabi Adam, malaikat, akhirat, dunia, terus neraka, surga, malaikat Jibril. Semua selain Allah disebut hadits atau baru. Wa huwa utawi Allah iku al-khaliqu, zat kang menciptakan. Wa huwa utawi Allah iku al-khaliqu, zat kang menciptakan. Wa ma utawi barang siwa bukan sakliyane Allah. Wa ma utawi barang siwa bukan sakliyane Allah iku makhlukun makhluk. Allah itu zat yang menciptakan. Selain Allah berarti makhluk. Pokoknya selain Allah itu makhluk. Nabi Adam, Nabi Muhammad, banat Nabi Adam, ayo jawab. Nabi Adam makhluk bukan? Nabi Muhammad, surga, neraka, semua selain Allah itu disebut yang bisa menyandang Al-Khaliq itu hanya Allah. Yang bisa menyandang nama Al-Khaliq yaitu zat yang maha menciptakan hanyalah Allah. Wa kalamuhu utawi kalame Gusti Allah. Wa kalamuhu utawi kalame Gusti Allah iku qadimun terdahulu. Kalamnya Gusti Allah itu juga qadim terdahulu. Kasairi sifatihi kaya dene sekerine pira-pira sifate Allah. Kasairi sifatihi kaya dene sekerine pira-pira sifate Allah. Wa kalamuhu utawi kalame Gusti Allah iku qadimun terdahulu. Kasairi sifatihi kaya dene sekerine pira-pira sifate Allah. Kalamnya Gusti Allah itu qadim. Kalamnya Gusti Allah itu qadim, terdahulu sebagaimana sifat-sifatnya. Tanya Quran disebut apa? Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzal. Li'annahu qurana saktemene Gusti Allah. Li'annahu qurana saktemene Gusti Allah. Kalau pengen cepet jangan tulis Gusti Allah, kelamaan nanti. Kali kasih apa? Tandanya gimana Gusti Allah? Titik di bawah. Garis titik di bawah. Jangan kelamaan. Nanti kalau kalian banyak mufradatnya, kalau nggak miskin mufradat, nanti kalau gurunya ngabsen kalian cuma kayak gini saja. Dilihat saja. Paling ada 1-2 yang nggak tahu baru ditulis. Kalau syaratnya kalau kaya mufradat, kaya kosakata. Kalau malas buka kamus atau malas menghafalkan mufradat, semuanya ya ditulis nanti. Tak lama nggak tahu artinya apa, tak tiga nggak tahu artinya apa, tu'mina nggak tahu artinya apa, ditulis semuanya. Kesel nanti. Tapi kalau kaya mufradat, sugih mufradat, hafalan mufradatnya banyak, gurunya lagi ngabsain, kamu cuma kayak gini aja. Karena sudah tahu, oh ini artinya ini ya. Paham tum? Ayo semangat menghafalkan mufradat. Li'annahu qur'anu saktemene Gusti Allah. Li'annahu qur'anu saktemene Gusti Allah subhanahu kelawan nyuci akan Gusti Allah. Subhanahu kelawan nyuci akan Gusti Allah. Kelas 9 subhanahu jadi apa? Zaidan jadi apa subhanahu? Maf'ul mutlaq, takdirannya usabbihu subhanahu. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu itu menjadi maf'ul mutlaq dari fi'il yang ditakdirkan. Ai usabbihu subhanahu. Li'annahu qur'anu saktemene Gusti Allah. Subhanahu kelawan nyuci akan Gusti Allah. Iku mubayyinun bedani. Atau berbeda boleh. Berbeda atau bedani. Li jami'il makhluqati maring sekabehane pira-pira makhluk. Al-makhluqat itu sudah tahu maknanya. Artinya makhluqat itu makhluk, jangan ditulis lagi makhluk kelamaan. Ketinggalan nanti kamu sama yang
di depan-depannya. Li'annahu qala sak temene Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nyuci akan Gusti Allah iku mubayyinun bedani li jami'il makhluqati maring sekabehane pira-pira makhluk fi dzati ing dalem zat wasifati lan pira-pira sifat wal af'ali lan pira-pira pekerjaan fi dzati ing dalem zat wasifati lan pira-pira sifat wal af'ali lan pira-pira perbuatan. Gusti Allah itu ya berbeda dengan makhluknya dari sisi zat, dari sisi sifat, dari sisi af'al. Kalau zat, ayo sekarang kita bahas. Zat gimana zat? Zatnya mik itu bukan esa. Zatnya mik itu bukan esa. Artinya esa apa? Tunggal. Mik itu terdiri dari apa ini namanya? Jaring-jaring misal. Terdiri dari jaring-jaring, terdiri dari tombol, terdiri dari batang, terdiri dari kabel. Itu mik. Berarti kita simpulkan zatnya mik itu bukan kalau zatnya Allah itu tunggal. Zatnya Allah tidak tersusun-susun. Tunggal, tidak tersusun-susun. Kayak apa? Ini jangan dibayangin, intinya tunggal tidak tersusun-susun. Kalau makhluk itu tersusun-susun. Misalnya saya tersusun dari kepala, tersusun dari mata, tersusun dari hidung, tersusun dari tangan, tersusun dari paru-paru, dari perut, dari kaki ila akhirih. Itu makhluk. Gajah tersusun dari belalai, tersusun dari apa? Ekor, tersusun dari apa? Dari apa? Apa ngomong apa Najib? Nggak dengar saya. Telinga atau gading. Singa terdiri dari tersusun dari terus ila akhirih. Makhluk itu pasti tersusun dari bagian-bagian kecil yang menghimpun nanti misalnya namanya singa. HP tersusun dari mesin, kamera, layar ila akhirih. Tapi kalau zatnya Allah tidak tersusun, itu yang dinamakan esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Nanti kamu nggak tahu artinya Esa itu. Paham tuh? Itu zat. Jadi Gusti Allah itu berbeda dengan makhluknya. Pertama dari sisi zat. Zatnya Allah bersifat tunggal, tidak tersusun-susun dari partikel-partikel seperti makhluknya. Manusia tersusun dari organ tubuh ila akhirih. Kemudian apa namanya? Peci tersusun dari kain, terus dari benang ila akhirih. Tapi kalau Allah, zatnya Allah itu tunggal, tidak tersusun dari partikel-partikel. Nah itu syaratnya menjadi Tuhan itu ada 3. Syaratnya menjadi Tuhan itu ada 3. Pertama, tunggal di dalam zat, tunggal di dalam sifat, tunggal di dalam af'al. Sekarang sifat. Sifatnya Allah itu tunggal, berbeda dengan sifatnya makhluk. Misal makhluk itu punya sifat pengetahuan. Saya mengetahui kalau ini warnanya kuning. Saya mengetahui kalau kain ini warnanya biru atau hitam. Nah, pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu sangat terbatas. Bisa jadi ada banyak hal, bahkan pasti ada banyak hal yang tidak diketahui oleh manusia. Kalau sifat pengetahuannya Allah, sifat ilmunya Allah, dia tidak terbatas oleh jangkauan apa-apa. Dia mengetahui semua yang terjadi dari zaman azal ila ma ba'dahu. Fahimtum? Jadi yang kedua apa syarat menjadi Tuhan? Tunggal di dalam sifat. Gusti Allah itu punya sifat qudrah dan iradah. Punya qudrah dan iradah. Ketika Allah menghendaki sesuatu pasti akan terjadi. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, pasti sesuatu itu akan langsung terjadi. Kalau kamu bisa nggak seperti itu? Makhluk menghendaki sesuatu bisa nggak langsung terjadi? Tidak bisa. Itu artinya tunggal di dalam sifat. Sekarang tunggal di dalam af'al. Tunggal di dalam af'al. Tunggal di dalam af'al, Allah itu yang hanya berhak menyandang sifat al-khaliq, yang hanya bisa menciptakan perbuatan hanya Allah, yang bisa menciptakan hanya Allah.
Kenyang diciptakan bukan oleh nasi, tapi kenyang diciptakan oleh Allah. Panas bukan diciptakan oleh api, tapi diciptakan oleh Allah. Ila akhirih. Intinya 3 syarat menjadi Tuhan. Siapa Faiz? Kamu pengen jadi Tuhan nggak? Kalau pengen harus punya syarat ini. Tunggal di dalam zat, tunggal di dalam sifat, tunggal di dalam af'al. Kamu tidak tersusun, sifatmu itu tunggal, kamu juga maha menciptakan. Berarti kamu bukan Tuhan. Fahimtum? Subhanahu kelawan nyuci akan Gusti Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Gusti Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Gusti Allah. Amma saking barang. Subhanahu kelawan nyuci akan Gusti Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Gusti Allah. Amma saking barang yaqulu kang ngucap sapa adh-dhalimun pira-pira wong zalim. Sapa adh-dhalimun pira-pira wong zalim, uluwan kelawan maha luhur, uluwan kelawan luhur, kabiron kang agung, uluwan kelawan luhur kabiron kang agung, uluwan kelawan luhur kabiron kang agung. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, utawi maknane asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu nyakseni sapa ingsun anna Muhammadan ing sak temene Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Iku anta alama yen to ngawuhi sapa sira. Jangan ditulis lagi karena tak lama sudah ada tadi. Sudah ada sebelumnya. Kalau ditulis nanti kelamaan nanti kamu. Wa ta'taqidalan meyakini sapa sira. Wa ta'taqidalan meyakini sapa sira. Wa tusaddiqalan membenarkan sapa sira. Wa tusaddiqalan membenarkan sapa sira. Wa tu'minalan beriman sapa sira. Wa tu'minalan beriman sapa sira. Anna sayyidina ing sak temene junjungan kita. Anna sayyidina ing sak temene junjungan kita. Wa nabiyyana lan nabi kita. Jangan ditulis lagi, jangan ditulis terjemah apa? Maknanya sayyidina sudah maklum. Nabiana juga sudah tahu, Nabiana ya Nabi kita. Rupanya Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf Al-Qurasyiyah kang bangsa Quraisy, sallallahu alaihi wasallam iku Abdullah dari hambane Gusti Allah. Iku Abdullah dari hambane Gusti Allah. Wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah. Wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah ila jami'il khalqi maring sakabehane makhluk. Ila jami'il khalqi ila jami'il khalqi maring sakabehane makhluk. Wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah ila jami'il khalqi maring sakabehane makhluk. Itu Nabi Muhammad, artinya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu artinya kamu mengetahui, kamu meyakini, kamu mengimani bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Lu'ay bin Fihr itu adalah orang Mekah yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi utusan Allah untuk semua makhluk. Harus yakin di dalam hati. Udah hafal maksudnya kan Nabi Muhammad? Sudah, ayo coba Nabi Muhammad bareng-bareng sampai Adnan. Ayo Nabi Muhammad bin, terus bin Abdul Manaf, Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin, bukan Nizar ini, bin Nizar bin Ad bin Adnan bin Adnan. Itu nasabnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad yang putra Abdullah, putra Abdul Muttalib, putra Hashim itu adalah orang yang ditunjuk oleh Allah sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Wulida dilahirkan sapa Kanjeng Nabi Muhammad di Makkah ing dalam kota Mekah. Di Makkah ing dalam kota Mekah. Wa bu'itsalan diutus sapa Kanjeng Nabi Muhammad. Wa bu'itsalan diutus sapa Kanjeng Nabi Muhammad biha ing dalam kota Mekah.
wa hajara lan berhijrah sapa Kanjeng Nabi Muhammad, wa hajara lan berhijrah sapa Kanjeng Nabi Muhammad ila Madinah maring kota Madinah, wa dufina lan dimakamkan sapa Kanjeng Nabi Muhammad, wa dufina lan dimakamkan sapa Kanjeng Nabi Muhammad fiha ing dalem kota Madinah. Wa annahu lan satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku shadiqun benar, jujur atau benar. Iku shadiqun benar atau jujur. Wa annahu lan satemene Kanjeng Nabi Muhammad iku shadiqun benar atau jujur fi jami'i ma ing dalem sakabehane barang. Fi jami'i ma ing dalem sakabehane barang. Akhbaro kang mengabarkan sapa Nabi Muhammad. Akhbaro kang mengabarkan sapa Nabi Muhammad bihi kelawan ma. Bihi kelawan ma. Famin zalika mongko iku setengah saking mengkono-mengkono ma. Famin zalika mongko iku tetep setengah saking mengkono-mengkono ma. Jadi apa? Radit, jadi apa Radit? Famin zalika jadi apa? Famin zalika jadi apa? Khabar muqaddam. Famin dzalika mongko iku setengah saking mengkono mak. Mubtadanya mana? Adzabul qabri utawi adzab qabr. Kalau min ini namanya min tab'idiyah. Min yang menunjukkan sebagian. Contohnya min tullabi ma'hadil fathi Najaf. Min tullabi ma'hadil fathi Najaf. Artikan sebagian santri Al-Fat adalah Najaf. Itu namanya min tab'idiyah. Min zalika sebagian dari perkara yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad. Apa itu? Adzabul qabri utawi azab kubur. Adzabul qabri utawi azab kubur. Wa na'imuhu lan kenikmatan kubur. Wa na'imuhu lan kenikmatan kubur. Wa su'alul malakaini lan pertanyaan dua malaikat. Wa su'alul malakaini lan pertanyaan malaikat loro atau dua malaikat. Rupane begal mungkarin, malaikat mungkar. Wa nakirin lan malaikat nakir. Wal ba'tsulan dibangkitkan. Wal ba'tsulan dibangkitkan dari kubur. Jadi besok orang-orang yang sudah mati ketika hari kiamat tiba, mereka dibangkitkan dari kubur. Wal ba'tsulan dibangkitkan, hari kebangkitan. Wal hasyrulan dikumpulkan pada mahsyar. Wal hasyrulan dikumpulkan. Wal qiyamatulan kiamat. Wal hisabulan hisab. Wal thawabulan ganjaran. Wal adabulan adab. Wal thawabulan ganjaran atau pahala. Wal adabulan adab. Wal mizanulan timbangan. Wal narulan neraka. Dijawab, kalau saya nanya jawab. Wal narulan neraka. Masa nggak tahu kosakata an-nar? Wasiratulan jembatan. Wal haudulan telaga. Wal haudulan telaga. Wasyafa'atulan syafaat. Wal jannatulan swarga. Wal khuludulan mukjizah khalidah 9 sudah pernah tahu. Innal Qur'anal Karim mu'jizatun khalidatun. Kekal. Wal khuludulan kekal besok kita di surga. Amin. Wal ru'yatulan ro'a yara ru'yatan melihat lillahi maring Allah. Kenikmatan terbesar bagi orang mukmin besok bisa melihat Allah. Subhanahu kalawan mensucikan Gusti Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Fil jannati ing dalam surga. Wa antu minalan yen to iman sapa sira. Nah, jadi salah satu perkara yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad dan itu pasti benar adalah azab kubur. Kamu harus percaya ada azab kubur. Orang mayit itu bisa diazab di dalam kubur. Wa na'imuhu dan kenikmatan kubur.
Ini salah satu Nabi Muhammad mewanti-wanti salah satu perkara atau penyebab yang membuat orang Islam atau orang manapun itu diazab di kubur adalah tidak tuntas ketika cebok, tidak tuntas ketika cebok, ketika kencing. Paham tuh? Yang kedua ghibah dan namimah. Tapi yang remeh kami ini, yang sering diremehkan ini apa? Tidak tuntas ketika cebok, tidak tuntas ketika cebok. Yang laki-laki kalau cebok dituntaskan, dikokang dulu atau dikeluarkan semuanya dulu pipisnya, baru setelah itu diistinjakan. Ayo dituntaskan kalau cebok, karena najis itu nanti. Nah, orang Nabi Muhammad pernah dulu berjalan di suatu tempat. Nabi Muhammad kaget, loh, ini orang kok sedang diazab di dalam kubur. Akhirnya Nabi Muhammad tahu yang dilewati oleh kuburan yang dilewati oleh Nabi Muhammad ya sedang disiksa karena semasa hidupnya tidak sempurna ketika cebok, ketika pipis. Yang kedua, sering ghibah sama namimah. Itu adab kubur. Adab kubur. Salah satu bentuk adab kuburnya nanti dipersempit kuburnya. Hancur nanti tulang-tulang kita. Na'udzubillah min dzalik. Wa na'imuhu, dan kenikmatan surga. Orang mukmin kalau beramal soleh, kalau berbuat kebaikan, nanti dia akan disepil. Tahu disepil, kenikmatan surga akan disepil. Gak langsung masuk surga, nanti masuk surganya setelah hari kiamat. Tapi untuk pendahuluan dia dikasih sepilan dulu, dikasih bocoran kenikmatan surga di dalam kubur. Makanya disebut kenikmatan nikmat kubur. Wasu'alu malakaini. Nabi Muhammad juga mengabarkan kepada kita besok mayat akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir. Wajahnya serem, malaikat Munkar dan Nakir. Akan ditanyakan apa? Man rabbuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa man nabiyyuka ila akhirih. Terus Nabi Muhammad juga mengabarkan tentang ba'as, hari kebangkitan. Orang mati besok yang sudah di dalam kubur, ketika hari kiamat akan dibangkitkan dari kuburan, dikumpulkan di padang mahsyar ila akhiri. Dan wal haudu, apa haudu? Artinya telaga apa? Ada di Aqidatul Awam tidak? Telaga. Nabi Muhammad diberi telaga. Tahu telaga? Semacam danau yang berisi air, dan itu hanya dikhususkan untuk orang-orang mukmin. Itu telaga yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad besok, dan akan diberikan hanya dikhususkan untuk orang-orang mukmin. Wasyafaat dan syafaat, kita besok butuh pertolongan Nabi Muhammad di hari kiamat. Nah, pertolongannya Nabi Muhammad di hari kiamat disebut syafaat. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahami. Wal jannatu surga. Ini semua harus kamu yakini, jangan ragukan, harus kamu yakini. Paham? Harus kamu yakini, harus kamu benarkan. Jangan pernah meragukan informasi yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Wa antum minalan yanto iman sapa sira. Wa antum minalan yanto iman sapa sira. Bi malaikatillahi kelawan pira-pira malaikat Allah. Bi malaikatillahi kelawan pira-pira malaikat Allah. Wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah. Wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah. Wa kutubihi lan pira-pira kitab Gusti Allah. Wa bil qadari lan kelawan takdir. Wabil qadari lan kelawan takdir. Khairihi jadi badal. Khairihi yo apike qadar, wa syarrihi lan alane qadar. Khairihi yo apike qadar, wa syarrihi lan alane qadar. Wa annahu lan satamne kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku khatamun nabiyyin, dadi penutup pira-pira para nabi. Iku khatamun nabiyyin, dadi penutup pira-pira para nabi. Wa sayyidu waladi Adam lan jadi pemimpinnya Bani Adam, anak Adam, pemimpinnya anak Adam ajma'in ya sakabiane. Jadi makna
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang selanjutnya, kamu harus meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi penutup, rasul penutup, la nabiyya ba'dah, gak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Rizki, al-haud artinya apa? Bukan haudul hilmi, bukan haudul hilmi. Haud artinya apa? Nanti jawab, apa itu haud hilmi? Ini bukan gitu. Apa haud? Berdiri. Haud apa? Rizki, haud apa? Hah? Maksudnya telaga apa? Ya telaga apa maksudnya? Nabi danau, semacam danau yang akan diberikan oleh Zidan. Apa maksudnya ba'ats? Hah? Apa? Hari kebangkitan. Maksudnya hari kebangkitan apa, Rizky? Hari kebangkitan itu? Gimana? Kapan? Terjadinya kapan itu? Ya, dulu. Hilmi. Maksudnya Gusti Allah itu berbeda di dalam zat apa? Maksudnya Gusti Allah berbeda di dalam zat, tunggal di dalam zat, maksudnya apa? Zatnya Allah berbeda dengan zatnya makhluk, maksudnya apa? Ya, karena Allah itu Tuhan. Berdiri. Rifki, maksudnya Gusti Allah tunggal di dalam zat apa? Berdiri. Bukan yang jawab malah senyum. Nabil, maksudnya apa? Allah tunggal di dalam zat. Zatnya Allah berbeda dengan zatnya makhluk, gimana? Allah itu tidak mencintai sebagai macam. Berdiri. Necep apa necep? Zatnya Allah berbeda dengan zatnya makhluk. Li'annahu subhanahu mubayyinun li jami'il makhluqat fi dzati. Zatnya Allah berbeda dengan makhluk. Artinya zatnya Allah itu berbeda dengan makhluk. Maksudnya gimana? Zatnya makhluk gimana? Zatnya Allah gimana? Berdiri. Maksudnya apa? Apa? Nggak dengar. Laki-laki kok lembut suaranya. Allah itu terdiri dari satu zat. Misalnya makanya Allah itu yang terdiri dari misalnya itu belambai. Kalah sama Pak Suju. Kalah sama Faiz. Ulangi gimana? Hilmi, ulangi. Allah itu mendahului. Maksudnya gimana itu? Ridwan, kelas 9 ini yang paling gede. Sekarang maksudnya berbeda di dalam sifat gimana? Sifatnya Allah berbeda dengan sifatnya makhluk, maksudnya gimana? Gimana? Yang keras. Kalau ketawa cekakakannya keras sekali, tapi kalau ini berubah jadi kucing dalam tempurung, gimana? Yang sifatnya kok berdiri di Tuhan. Ala TV, maksudnya sifatnya Allah berbeda gimana? Allah itu sifat. Contohkan gimana? Berdiri. Radit, maksudnya gimana? Allah itu lebih mengetahui dari Tuhan. Ya contohnya sifat pengetahuannya manusia dengan sifat pengetahuannya Allah, jelaskan gimana itu? Bedanya gimana? Jadi maka manusia itu hanya pengetahuannya terbatas juga. Allah itu Ya, tuh. Contohnya pengetahuannya Allah tidak terbatas. Love, yang disebut dengan adzabul qabri wa na'imuhu apa?
Salah satu informasi yang diberikan oleh Nabi Muhammad adalah adzabul qabri wa na'imuhu. Apa artinya? Berdiri. Berdiri. Gimana? Azab kubur dan nikmat kubur. Azab kubur dan nikmat kubur. Yang disebut dengan al-hasyar, al-faizi. Al-hasyar. Hari di mana kumpulkannya manusia Di mana? Di padang mahsyar. Siapa yang belum ditanya? Labib. Wah, sembunyi-sembunyi kamu, Bib. Labib. Allah itu qadim. Selain Allah disebut hadis. Allah itu pencipta. Bila Allah itu pencipta, Al-Khaliq. Selain pencipta disebut berdiri. Reza. Allah itu Al-Khaliq. Selain Al-Khaliq disebut Reza. Makhluk. Disebut makhluk. Ya Allah, gimana kamu, Bil? Siapa yang belum ditanya? Niko. Nabi Muhammad hijrahnya kemana? Jangan diberitahu yang lain. Nabi Muhammad hijrahnya kemana? Kemana? Palestina? Madinah. Siapa yang bertanya? Ibnu. Nabi Muhammad dilahirkan di mana? Di Mekah. Siapa yang belum ditanya? Kamil. Mana Kamil? Nabi, sebutkan kakeknya Nabi Muhammad. Berdiri. Harus berdiri. Harus dihukum berdiri. Siapa yang belum ditanya? Siapa yang belum ditanya laki-laki? Rama. Sebutkan kakeknya Nabi Muhammad. Abdul Muttalib. Sebutkan ayahnya Abdul Muttalib. Hashim. Ini mau dikeapakan ini? Ditanya kembali. Sebut. Banat boleh pulang, enggak apa-apa Banat. Dari tadi ngomong terus, ngobrol terus. Yang laki-laki kayak enggak serius. Doa dulu Banat, doa dulu. Hilmi, kakeknya ini matikan dulu.